SMK bisa. SMK bisa. Sekarang sama. Bisa luar biasa. LK3 hadir. Usia yang dikatakan masih labil, masih untuk anak-anak. Hari ini ada Bapak Ibu dari tim LK3. Sudah tahu LK3 itu apa? Sudah? Apa ya nih? Iya, terus nanti akan dijelaskan oleh Bapak dan Ibu yang di depan lebih jauhnya. Jadi Ibu harapkan, iya silakan masuk. Iya, tidak apa-apa. Jadi Ibu mohon kalian bisa mengikuti kegiatan dengan baik. Nah, inilah kesempatan kalian untuk berkonsultasi dengan Bapak Ibu yang sudah profesional di bidangnya dan mendengarkan sosialisasi sehingga kalian bisa mencapai kehidupan sehari-hari yang kalian inginkan, yang bahagia, ceria, sesuai dengan konsep dari Merdeka Belajar. Ya, untuk selanjutnya dari Bapak. Oke. Ya, untuk itu supaya mempersingkat waktu, Ibu serahkan kegiatan sosialisasi ini langsung kepada Bapak dan Ibu tim dari LK3. Untuk itu Bapak. Sekolah SMK 1 di Kabupaten ini telah menerima kedatangan kami dengan baik dan satu sisi menyiapkan peserta dan juga ruangan dalam rangka kita menyampaikan beberapa informasi terkait dengan lembaga LK3 tersebut. Jadi adik-adik hari ini titiang merasa mayu bahagia. Mudah-mudahan apa yang menjadi pertemuan kita hari ini ada manfaat dan pikenoknya. Nah, sebelum menawi titiang lantur pacang matur iring sareng sami sampun ngiraga surut meras titi bakti manglane kirado tijen selamatan lan terhayuan. Atur punika nugrah yang titiang aturang pangastu karo pangajari umat. Om Swastiastu. Ada di perlindungan anak dan perempuan. Jadi hari ini kita punya tim ada 6 orang, tapi yang hadir hari ini hanya 2. Mudah-mudahan lagi 1 nanti Bu Ketut Suarmini ya, Bu Nyoman bisa hadir yang di perlindungan hukum. Jadi adik-adik tidak usah tegang, tidak usah terlalu mentalnya merasa tertekan dan terintervensi. Hari ini kita enjoy, kita coba nanti berkolaborasi memberikan beberapa informasi terkait dengan kelembagaan ini atau siapapun jangan sampai terjadi. Mari kita jaga komitmen kita dengan baik. Artinya lembaga tempat adik menimba ilmu itu harus adik pertahankan. Ya bila perlu kita pupuk dengan baik. Jadi hari ini di kesempatan pertama Swastiastu. Gimana yel-yel ini SMK 1 Bebanten gimana? Punya nggak? Punya. Coba apa yel-yelnya? Izin Pak, Ibu yang berdiri. Ya. Coba. Ayo. SMK bisa. SMK hebat. Sekarang siapa? Bisa luar biasa. Kurang kompak. Berdiri dulu, coba berdiri. Mana? Ayo di mana? SMK bisa. SMK hebat. Sekarang siapa? Bisa luar biasa. Mantap. Silakan duduk, tepuk tangan dulu. Ya, ini Ibu dari LK3 tadi sudah diperkenalkan sama Bapak Nyoman Sepel dan adik-adik sudah tahu apa itu LK3? Udah ya, ada yang tahu ya. Apa LK3 itu lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga ya. Nah di LK3 itu tadi sudah dibilang sama Bapak Nyoman Sepel terdiri dari beberapa tim ya. Ada yang pendampingan hukum, ada bagian pendidikan, bagian kerohanian. Kebetulan Ibu juga pendamping hukum dan konselor ya, konselor psikologis
Ya, nah, itu di bidangnya itu. Kebetulan kita juga di SMK 1 Banten ini izin. Pertama yaitu hak mendapatkan identitas, yang kedua itu hak mendapatkan pendidikan, ketiga hak mendapatkan bermain, yang keempat hak untuk mendapatkan perlindungan, yang kelima hak kreasi, hak untuk mendapatkan makanan, hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan, hak untuk mendapatkan status kebangsaan. Pertama bentuknya harus didapat bermain, pendidikan dan perlindungan, nama kebangsaan, makanan, kesehatan, rekreasi, kesamaan, peran dalam pembangunan. Ya, kalau adik-adik sekarang semua hak-hak adik terpenuhi dan terlindungi, tapi adik-adik juga itu karena untuk mempengaruhi tumbuh kembang anak tersebut ya, dan lain sebagainya. Nah, gimana jika adik-adik melakukan itu sudah luar biasa ya, karena efek bullying itu sangat-sangat indah akibatnya. Karena makanya seperti ada lagu bilang jangan gelap-gelapan, itu berbahaya kan, itu ya ada lagunya ya, gelap-gelapan berbahaya, itu tidak boleh ya. Ada itu seperti itu. Kalau laki-laki itu banyak akalnya, betul nggak? Adik-adik ya, laki-laki banyak akalnya katanya, hati-hati kalau dirayu ya, jangan mempan rayuannya. Kenapa Rian paling semangat bilang betul? Emang seperti itu kenyataannya ya. Jangan ya, adik-adik harus kita kembali kita pergunakan kesempatan belajar. Begini, siapa kita? Oh, semangat dong, bareng tegang. Siapa kita? Sama-sama. Mantap, tepuk tangan. Hari ini kita lanjutkan ya ceritanya Budut tadi nih ke. Kira-kira ada yang mau di-sharing nggak dari apa yang disampaikan? Ada nggak yang bisa dicermati apa yang disampaikan oleh Budut tadi? Baik tentang permasalahan berhadapan dengan hukum, mana anak itu sendiri seperti apa gitu. Ada nggak yang mau ditanyain dulu sebelum nanti kehabisan lupa? Saya begini loh Bu. Bisa enggak nanti kalau saya dibantu seperti Niki itu? Silakan dulu sebelum saya lanjutkan. Saya dari kelas 11 PH2. Di sini saya akan menyampaikan apa yang sudah inti dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu tadi. Jadi inti yang sudah disampaikan oleh Ibu tadi menurut saya adalah bahwa kita sebagai seorang anak, kita bisa mendapatkan perlindungan dari hukum. Akan tetapi perlindungan itu tidak bisa dilakukan secara 2 kali, melainkan hanya sekali saja. Oleh karena itu, sebaiknya kita menggunakan kesempatan ini dengan baik. Bukan berarti kita harus melakukan kesalahan, akan tetapi kita harus sebaiknya tidak melakukan kesalahan, karena jika kita sampai melakukan kesalahan itu 2 kali, maka kesalahan itu tidak akan dapat ditangani oleh hukum. Kita tidak akan dapat dibantu oleh hukum kembali. Sekian, terima kasih. Madina. Dari mana? Dari Macan. Oh, Macan. Terima kasih. Ketika adik melakukan persoalan yang sama, jadi perlu itu diingat. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Dut, jadi seperti itu kondisinya. Jangan sia-siakan masa mudamu. Di sini sebenarnya masa adik-adik, tetapi kalau adik-adik salah menggunakan, itu akan dampaknya sangat fatal. Bisa putus di sekolah, bisa berhadapan dengan hukum. Jadi adik-adik, kalau bahasa saya menyatakan akan merasa dikucilkan terhadap kondisi itu. Jadi adik-adik harus benar-benar apa yang sudah tersurat di 10 hak itu manfaatkan itu dengan baik di masa muda adik-adik. Jadi seperti itu. Kita sepakat akan seperti ini karena di masa usia ini tidak akan terulang 2 kali lagi masanya kita. Tetapi adik-adik sekarang akan mengalami itu, di masa berikutnya tidak akan mengalami lagi seperti ini. Makanya jangan mencoreng kertas putih itu sendiri dari adik-adik.
Oke, sepakat untuk itu? Kita berdiri. Kita berdiri semuanya. Oke. Mesti harus ada ingat. Kita berada di ruangan ini, sekarang kita fokus dengan apa yang kita akan lakukan. Oke, yang pertama angkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Oke. Ya, setelah tinggi jinjit kakinya, jinjit naik. Ya. Kita ambil buah yang ada di atas, ambil buah tangannya. Oke, laju ke depan, buahnya kita ada di depan. Oke. Nah, oke, kita remas tangannya. Nah, sudah itu hadap kiri di bangku ini, hadap kiri. Ya, berada di punggungnya. Sekarang di punggung temanmu itu taruh tangannya yang ada di belakang. Di bangku itu jangan ada ke luar bangku, di bangku itu saja lakukan. Sekarang coba tepuk punggung temanmu itu, ya. Terus dipijit, ya. Sambil menyampaikan pesan. Pesannya bunyinya seperti ini. Teman-teman, aku hari ini kalau ada kesalahanku, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ucapkan secara baik. Oke. Teman-teman, kalau ada kesalahanku pada hari ini mohon dimaafkan. Oke, kita ucapkan ulang. Baik, 1, 2, 3. Bunyi yang keras. Teman-teman, keras. Jangan takut menyampaikan pesan. Oke, yang keras. 1, 2, 3. Oke. Kalau ada kesalahanku hari ini, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, ulangi. 1, 2, 3. Yang sebesar-besarnya. Balik kanan. Balik. Ya, pesannya dibalik. Ya. Sampaikan pesan yang sama. Ini geremok aja nih suaranya. Ulangi yang keras. 1, 2, 3. Teman-teman, jika hari ini ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, hadap kanan kembali. Tepuk tangan semuanya. Karena itu memang hidup di hutan dan memang mencari makan di hutan. Di sisi lain ada kehidupan yang lain, yaitu sebuah kolam telaga yang airnya bening. Ada beberapa ikan. Hiduplah komunitas berbagai jenis ikan di tempat itu, di kolam itu. Ada ikan mas, ada ikan mujair, ada ikan-ikan yang lain yang hidup berdampingan, dan juga komunitas sejenisnya yang hidup di air. Suatu hari di hutan itu kera juga ada di atas kokon. Hutan itu juga diterpa oleh sinar matahari. Matahari sangat menyinari air kolam itu sehingga ikan yang ada di kolam itu, berbagai jenis kehidupan itu saling riang gembira berloncatan di dalam kolam. Di dalam kolam itu dia menikmati kehidupan di kolam itu dengan sangat indah, sangat harmonis, dan hidup tidak pernah ada suatu perselisihan. Pun juga di sisi lain, kera-kera yang hidup di hutan itu hidup secara harmoni dan tidak pernah terjadi perselisihan. Suatu saat, karena terik matahari, air di dalam kolam itu sumur ditempa oleh matahari, sehingga ikan-ikan ini saling beriangan, berloncat di dalam kolam ini, saling bertimbal balik. Pikiran si kera, ikan-ikan yang ada di dalam rumah maupun di masyarakat. Siapa dari 4 orang ini yang akan menjadi pertama? Siapa? Dari situ, sudah itu ini nomor 2, ini nomor 3, dan selanjutnya nomor 4. Kebetulan nomor 4 adalah cowok, tetapi 3 dari itu berpartisipasi adalah. Terima kasih Pak. Jadi yang dapat saya
bahwa ke depannya jika kita hendak untuk menolong seseorang, alangkah lebih baiknya kita berpikir terlebih dahulu sebelum kita melakukan pertolongan tersebut kepada orang itu. Apakah orang itu memerlukan pertolongan atau tidak, dan apakah cara kita menolong orang itu benar atau tidak. Baik, Pak. Oke, Kip, ya sudah didengarkan ya, didengarkan ya. Artinya nanti saya minta pendapat juga dari kalian semua nih, kalian semua dari pendapat yang 4 mewakili teman-teman di depan. Yang pertama sudah, nanti kita akan kupas bersama-sama. Yang kedua sekarang, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Menurut cerita yang disampaikan Bapak tadi, dapat disimpulkan bahwa tidak semua yang kita lihat itu sama keadaannya seperti hal tersebut. Contohnya kita melihat ikan-ikan tersebut memerlukan pertolongan, sebenarnya itu tidak. Itu menandakan ikan tersebut senang, tapi kita salah mengira bahwa ikan tersebut memerlukan pertolongan atau malah sebaliknya. Itu saja, terima kasih. Oke, yang kedua sudah berpendapat. Oke, Kip, pendapat yang kedua. Jangan sampai gagal paham nanti yang lain ya. Silakan. Yang ketiga. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menyampaikan dari cerita yang Bapak berikan, yaitu tidak semua, meskipun kita berbeda bentuk, habitat, tempat tinggal maupun yang lainnya, kita semestinya membantu, meskipun kita tidak tahu mereka membutuhkan atau tidak bantuan kita. Dan seperti contohnya, saya sering mengalami, saya ingin membantu, tetapi mereka mempunyai cara lain bagaimana cara menyelamatkan hidup mereka. Terima kasih. Silakan yang keempat. Kip, sudah. Terima kasih atas waktunya. Yang dapat saya simpulkan dari cerita tersebut adalah tidak semuanya akan selamanya seperti itu. Sama seperti pada saat ikan-ikan itu ada kolamnya terisi penuh air dan tersinari matahari, itu senang. Dan ada juga waktunya pada saat sungai mengering dan ikan-ikan itu mulai naik ke atas. Terima kasih. Oke, sekarang saya lingkar dengan Ibu Guru BK. Oke. Silakan Ibu Guru di depan. Ya, kita akan nyambungkan cerita anak-anaknya Niki, dipahami tak tadi? Sudah ada 4 orang yang tadi memberikan pendapat, semuanya pendapatnya berbeda. Tetapi Bu Guru sekarang yang di BK akan menindaklanjuti pendapat ini dan adik-adik sebagai yang lainnya mendengarkan. Ya, dan sekaligus nanti memberikan masukan apa yang telah terjadi di antara dialog Niki. Silakan Ibu Guru. Baik, Bapak. Dari keempat cerita anak-anak kami, tentu karena ini namanya individual differences, jadi setiap orang berbeda-beda dalam menyelesaikan masalah. Jadi keempatnya memiliki pola pikir yang berbeda untuk menyelesaikan suatu masalah. Ada pendekatannya dengan memakai logika. Yang pertama tadi lebih ke logika, apakah perlu bantuan apa tidak. Kemudian ada juga yang menganalisis masalah dengan perasaan. Semua orang perlu bantuan, jadi penanganannya pun akan berbeda. Jadi kalau kita melihat dengan sisi ini, berarti setiap anak memiliki cara pandang yang berbeda dan tentu kebutuhan yang berbeda dalam menindaklanjuti berbagai permasalahan tersebut. Sekian Bapak. Oke, tepuk tangan buat Ibu Gurunya. Jadi sudah diberikan oleh Ibu Guru BK dan kebetulan beliaunya secara analisa boleh memakai individual, boleh memakai kelompok yang Pak Niki Ibu dalam pemecahkan kasus dan masalahnya, sehingga semua sudah diapresiasi oleh Ibu Guru dan beliaunya sangat pasti dan pasis bahwa dalam pertemuan model seperti ini, karena ini permasalahan sudah diungkapkan, tetapi itu pendapatnya dari masing-masing individual. Setelah kita gabung bahwa apa yang bisa disimpulkan tadi oleh Ibu Guru dan dari pendapat adik-adik ini semua adalah jangan buru-buru mengambil
kita menangani masalah. Jadi masalahnya harus kita lihat lebih dalam, jangan permasalahan yang di permukaan saja langsung kita menjustifikasi orang tersebut bahwa ini jelek, ini tidak baik dan lain sebagainya. Tepuk tangan buat kita semua. Silakan adik-adik duduk kembali. Jadi secara pemecahan apa yang dapat dipetik makna dari cerita yang saya sampaikan tadi. Yang pertama ringan tadi yang ikan sama si kera, tetapi sekarang saya bikin otak adik lebih ribet supaya tahu pemecahan masalahnya. Nanti saya ketemukan juga dengan guru BP. Apa memakai RBT apa silakan. Apa memakai APJT kasusnya silakan. Saya akan ketemukan itu. Oke, yang jadi relawan? Ayo yang lain. Ayo Pak. Kenapa takut? Gak mesti takut. Kita berbicara itu gak mesti takut. Bebas, di sini tidak ada benar dan tidak ada yang salah. Hah? Kalau di hati di hadapan kasus seperti tadi, seperti mana pola adik Ustaz? Oke, udah ada 1. Oke, 2. Yang lain? Oke, 3, 4. Oke, maju ke 4-nya. Ini baru jawaban-jawaban. Yakin, kita yakin hari ini kita akan coba urai. Saya mulai dari sudut barat. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Jadi pendapat saya itu walaupun kita berada dalam suatu masalah yang sangat penting seperti itu, lebih baiknya kita mengutamakan keselamatan bersama daripada keselamatan diri sendiri. Karena belum tentu keselamatan diri sendiri itu membawakan hasil yang baik kepada diri kita sendiri. Contohnya seperti tadi, mau mengambil tas yang berisi payung, tapi mengambil tas yang punya anak pramuka tersebut. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Yang pertama, luar biasa. Silakan yang kedua. Ini pakai. Oke. Baik, yang dapat saya simpulkan dari cerita tersebut adalah jangan tergesa-gesa dalam menghadapi masalah. Lebih baik kita diskusikan terlebih dahulu untuk mendapatkan jalan keluar yang lebih baik dari masalah tersebut daripada tergesa-gesa seperti yang dialami oleh ahli komputer tersebut setelah mengambil tas payung itu sampai jatuh. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Ya, yang selanjutnya nomor 3. Baik, seperti cerita tadi bahwa setiap profesi yang ada di sekitar kita itu sangat penting dan bermanfaat bagi kita semua. Setiap profesi pekerjaan seperti pilot dan yang lainnya itu sangat berpengaruh bagi kita semua. Jadi yang dapat saya petik dari cerita tersebut bahwa kita tidak boleh mementingkan kepentingan pribadi saja. Kita harus bisa melakukan suatu pola pikir untuk menyelamatkan bersama, dan kita juga tidak boleh memaksakan kehendak sendiri atau seperti cerita tersebut, kita juga tidak boleh salah ambil keputusan, karena jika kita hanya memikirkan kepentingan kita sendiri maka itu tidak akan bersifat baik juga bagi kita sendiri. Jadi seperti saja. Oke, yang keempat silakan. Baik, terima kasih. Jadi yang dapat saya simpulkan dari kisah tersebut bahwa
ketika kita berada di dalam sebuah situasi di mana kita harus dipaksa untuk berpikir bagaimana, kita harus apa, ketika kita harus mengorbankan sesuatu, namun sebelumnya kita belum memiliki jawaban apapun, alangkah lebih baiknya kita berkoordinasi terlebih dahulu dengan sesama kita. Dan yang kedua yaitu ketika kita merasa bahwa kita adalah seseorang yang penting, kita juga harus dapat menghargai orang di sekitar kita. Ketika kita berpikir bahwa kita adalah orang yang paling penting, bukan berarti kita yang harus selamat dan mementingkan rasa egois kita. Karena dengan adanya orang lain, kita dapat hidup dengan mereka. Ketika kita dapat selamat bersama-sama, kenapa harus selamat sendirian? Jadi itu saja yang dapat saya simpulkan dari cerita tersebut, bahwa jika kita memutuskan sesuatu secara bersama-sama, maka itu akan lebih baik daripada kita mengutamakan keputusan kita sendiri yang justru akan membuat kita jatuh sendirian tanpa bantuan mereka lagi. Baik, Terima kasih. Ya, sudah diurai semuanya. Kira-kira Bapak Guru dan Ibu Guru, Bapak silakan. Mungkin bisa memaknai sehingga. Terima kasih. Jadi pendapat adik-adik semua sangat luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Ternyata dari dua cerita tadi, ya nampaknya adik-adik semua sudah bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi pada diri kita. Namun pada intinya adik-adik, jangan seperti yang dilakukan oleh Madinah. Ya, lagunya itu kan tentang Doraemon. Aku ingin begini, aku juga ingin begitu. Nah, itulah yang sebenarnya membelenggu kita sebagai manusia, adik-adik. Sehingga kenapa demikian? Karena kita sebagai manusia ini kan tidak pernah puas, adik-adik. Ya, sekarang ingin begini, besok ingin begitu lagi. Gitu. Karena dunia ini bukan Doraemon itu, adik-adik. Ya, sama seperti pendapatnya juga dari adik ini berempat ini sangat luar biasa sekali. Jadi kembali itu semua benar menurut saya. Ya, enggak adik. Jadi itu mungkin Bapak yang bisa sampaikan apa? Terima kasih. Dari Ibu Guru ada ya? Dari Ibu BP mungkin memanai? Sudah. Ya, silakan adik-adik kembali ke depan. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Jadi apa yang sudah diurai, Pak Guru juga sudah memberikan pemaknaan terhadap apa pendapat adik-adik. Hari ini luar biasa banget. Adik-adik sudah memberikan lala trola trola lala. Kita lupa nadanya. Trilili 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 trilili. Tepuk tangan semuanya yang keras. Oke. Kita akan bernyanyi lagi. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Oke, terima kasih. Jangan Sama. Bisa luar biasa. Terima kasih banyak.